Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali untuk belajar matematika. Kali ini kita sampai di pertemuan ke-10, masih di bab 9, yaitu mengenai statistika. Untuk pertemuan kali ini secara khusus kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, modus, dan median. Untuk kompetensi dasar kali ini masih di KD 3.8 untuk pengetahuan dan 4.8 untuk keterampilan. Pengalaman belajar. Kita akan belajar bagaimana menentukan modus dari suatu data yang disajikan berupa tabel frekuensi, dan bagaimana menentukan median dari suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi pula. Tidak lupa untuk di setiap pembelajaran, Pak Pur selalu mengingatkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan virus corona B117. Jangan lupa 5M, anak-anak. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Pak Pur juga mengingatkan pada diri sendiri juga kalian semuanya untuk selalu bangga menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini Sang Saka Merah Putih sebagai wujud atau lambang pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Mari anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran berikut ini. Simak dengan baik. Untuk mengingat kembali pertemuan ke-9 kemarin mengenai rata-rata atau min, kita akan mengingat kembali. Diberikan contoh, ada data ulangan matematika siswa kelas 8A. Permasalahannya adalah banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Langkah pertama kemarin untuk memulai penyelesaian masalah adalah menjumlahkan frekuensi, jumlahnya 40, kemudian menambahkan satu kolom hasil perkalian antara nilai dengan frekuensi, kemudian kita jumlahkan pula. Diberikan penjelasan 40 adalah banyak data dan 295 adalah jumlah semua nilai. Rumus rata-rata atau min adalah jumlah semua bilangan pada data dibagi dengan banyak data. Maka rata-rata atau min diperoleh (295) sebagai jumlah semua nilai atau data dibagi dengan 40. Diperoleh rata-ratanya 7,375.
Karena nilai rata-ratanya 7,375, berarti 7 lebih. Terlihat bahwa nilai di atas rata-rata adalah rata-ratanya 7 lebih. Nilai di atas rata-rata adalah 8, 9, dan 10. Jadi, banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah ini ya, banyaknya siswa. Kalau ini nilai 8, 9, 10 itu nilainya, siswanya di sini. Jadi yang memperoleh nilai di atas rata-rata siswanya ada 11 ditambah 6 ditambah dengan 2, sehingga diperoleh 19 siswa. Ini adalah pertemuan kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, untuk saat ini kita akan belajar menentukan median dan modus dari suatu data. Sama halnya dengan rata-rata atau min yang sudah kita pelajari kemarin, median dan modus juga merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis suatu kumpulan data, suatu data, maaf. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Nilai tengah dari suatu kumpulan data setelah diurutkan. Jadi datanya harus diurutkan dulu untuk menentukan median. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Paling sering muncul, jadi yang tertinggi frekuensinya kalau disajikan dalam tabel dari kumpulan data, itu namanya modus. Pak Pur berikan contoh. Coba kamu amati data berat badan 9 siswa berikut. Nah, diberikan data, kita akan menyelesaikan masalah bagaimana menentukan median dan modus ya. Median dulu ini. Setelah data diurutkan, data dapat ditulis kembali. Kalian perhatikan. Ya, ini data dalam bentuk urut. Ya. Ini acak. Ini acak belum urut ya, kalau kita perhatikan. Yang ini sudah diurutkan dari kecil ke paling besar. Setelah diurutkan, dibagi menjadi dua bagian yang sama. Bagian pertama ya, yang kiri ya, 4 datum. Bagian kedua yang kanan 4 datum juga. Karena datanya ini ada 9 datum. Nah, ini yang tengah. Ya. Ini yang tengah. Yang tengah berarti merupakan nilai median ya. Nah, ini untuk data. Karena banyak data ganjil, ini data ganjil. Nanti ada Pak Pur contohkan untuk data genapnya ya. Nah, untuk data genapnya bagaimana? Ini kalau ganjil. Kalau ganjil maka median adalah data kelima. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tengah ini. Tengahnya mediannya. Kalau datanya ganjil cuma ada 1 aja kan berarti. Nah, maka data mediannya adalah data kelima yaitu 50. Berikutnya modus. Modusnya 49. Kalau kita perhatikan nih 49-nya muncul 2 kali. 49-nya muncul 2 kali, yang lain tidak ada. Nah, mengapa 49 paling sering muncul ya? Yaitu muncul sebanyak 2 kali. Muncul sebanyak 2 kali. Kesimpulan,
Jadi median dan modus dari data berat badan 9 siswa tersebut berturut-turut adalah 50 dan 49. Begitu anak-anak, ini contoh untuk data ganjil ya. Oke, mudah-mudahan bisa kalian ikuti dengan baik. Nah, kalau tadi kalian sudah ikuti contoh untuk banyak data ganjil, nah sekarang Pak Pur berikan contoh untuk data genap. Ini ada di buku siswa, yaitu contoh 9.4 di halaman 246 ya, di buku siswa ada. Ini datumnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 datum. Kumpulan datanya ada 10 datum. Nah, kita mulai selesaikan, masalahnya masih sama, median dan modus, tetapi untuk banyak data genap. Untuk menyelesaikan, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data pada tabel. Ya, setelah diurutkan, diperoleh urutan datanya sebagai berikut. Ini kalian perhatikan. Ya, ada yang sama ya, 160-nya ini muncul 2 kali. 10 ya. Kalau 10 berarti tengah-tengahnya, ya ini ya, tengah-tengahnya di sini. Urutan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 5 data ke-5 dan data ke-6. Karena banyak data genap ya. Karena banyak data genap, maka median adalah rata-rata. Berbeda tadi kalau datanya ganjil ya. Langsung ditemukan satu data. Tapi kalau genap, mediannya adalah rata-rata dari 2 data tengah. Yaitu data ke-5 dan ke-6. Yang di warna merah ini. Yaitu 135 ini mencari rata-ratanya, mencari mediannya. 135 ditambah 145 dibagi 2 diperoleh 140. Oke. Nah, terlihat pula dari data tersebut itu yang paling sering muncul adalah 160 yang munculnya sebanyak 2 kali ya. Maka modusnya adalah 160 karena 160 paling sering muncul. Jadi median dan modus dari skor lomba menyanyi tersebut berturut-turut adalah mediannya 140 dan modusnya 160. Ini anak-anak untuk contoh dengan banyak data genap. Jadi kalian sudah Pak Pur berikan contoh bagaimana menyelesaikan masalah mengenai median dan modus untuk data ganjil dan data genap. Nah, sekarang anak-anak, Pak Pur berikan kepada kalian adalah contoh menyelesaikan masalah median dan modus untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel. Kalian perhatikan dengan baik ya. Baik, kita mulai. Diawali dengan menjumlahkan frekuensi seperti biasa. Kemudian kita isi kolom kumulatifnya ya. Kolom kumulatif ini adalah kolom kumulatif banyak ya. Kolom kumulatif banyak yang dilihat dari frekuensi dijumlahkan untuk kumulatif dari nilai yang terendah. Baik, kalian perhatikan. Nah, 3 ya. 3 ini siapa? Adalah banyaknya nilai 5. Banyaknya nilai 5 itu 3. Kemudian 11. Dari mana 11? 11 ini siapa? 11 ini adalah banyaknya nilai 5 dan 6. Ya, itu ada 11 nilai. Ada 11 nilai. Dari mana 11? 3 ditambah 8.
diperoleh di sini 11. Gitu ya. Kira-kira di sini siapa ya? Coba kalian tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Setelah 11 ini di sisi siapa, coba kalian pikirkan. 21. Benar sekali. Baik, Pak perjelaskan lagi. 21 itu adalah 21 itu adalah banyak nilai 5, 6 sampai 7 ya. Itu banyaknya nilai ada 21. Dari mana 21? Dari 11 ditambah 10. Semula sebelumnya 11 ditambah 7 ada 10 nilai, maka diperoleh 21 itu. Ya, banyaknya nilai 5, 6, 7. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. 32 dari 21 tambah 11. 38 dari 32 ditambah 6. Dan terakhir 40 dari 38 ditambah 2 ya. Dan informasi adalah banyak data genap. Hati-hati. Banyaknya data genap berarti tengahnya nanti ada 2 data. Ada 2 data yang kita ambil. Kita lanjutkan. Karena banyak data genap, nah ini ya, maka mediannya adalah rata-rata. Rata-rata data ke 20 dan 21. Kok bisa 20 sama 21? Karena kalau banyak datanya 40, nah, semua data 40, tengahnya ya, tengah-tengahnya kalau 40 dibagi 2 kan berarti 20 sama 21 tengahnya. Hingga kalau kita hitung jadi kumulatif di sini membantu kita untuk menentukan data ke-20 dan 21 itu berapa nilainya, begitu ya. Sekali lagi Pak berulang. Jadi kumulatif pada tabel ini manfaatnya untuk apa? Untuk membantu kita menentukan data ke-20 dan 21 ya. Lihat kumulatifnya aja. Ke-20 kita lihat 3 11. Nah, ini 21 sudah kan? Berarti 20 di situ dong. Ya. 20 di situ lah. Nilainya berarti berapa? 7. Nah, berarti data ke-20 adalah 7. Sedangkan data ke-21, 21 juga masih di sini. Sehingga nilainya juga 7. Sehingga kita lanjutkan pekerjaan kita. Mediannya berarti rata-rata data ke-20, data ke-27, data ke-21 7 juga. Rata-rata berarti dibagi 2 ya. Banyak datanya 2. Diperoleh 7. Median 7. Lanjut kita. Modus sama dengan 8. Loh, dari mana modus kok bisa 8? Karena terlihat pada frekuensi yang paling banyak adalah nilai 8. Jadi 8 sebagai modus dengan frekuensinya paling banyak yaitu 11. Karena 8 paling sering muncul. Jadi median dan modus data tersebut berturut-turut adalah 7 dan 8. Mediannya 7, modusnya 8. Jadi kesimpulannya median 7, modusnya 8 berturut-turut. Demikian anak-anak, bagaimana menyelesaikan persoalan median dan modus yang datanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Sampai di akhir pertemuan kita, pertemuan ke-10 saat ini, Pak persimpulkan atau kesimpulan dari pembelajaran saat ini bahwa min atau rata-rata suatu data adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data yang dirumuskan menjadi X bar, itu dibaca X bar ya. X ada garis atas, adalah
jumlah data dibagi banyak data. Yang kedua mengenai modus, bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Sedangkan median itu adalah nilai tengah suatu kumpulan data setelah data diurutkan. Jadi median ini berbeda dengan masing-masing berbeda ya, min, modus, median. Tapi median ini punya kekhususan, yaitu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Sebetulnya untuk min, modus, dan median itu datanya kalau diurutkan terlebih dahulu itu akan lebih bagus ya. Jadi tidak hanya median saja yang datanya diurutkan, tapi semuanya kalau dalam rangka menentukan ukuran tendensi sentral itu datanya diurutkan terlebih dahulu itu akan lebih baik. Matur nuwun anak-anak semuanya atas perhatian, dan kalian telah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dari Pak Pur untuk kalian dan keluarga. Semoga kesehatan selalu terjaga dan dapat kalian pertahankan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Akhirnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.